Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, sebagai orang percaya, kita sudah sangat akrab dengan sukacita memberi persembahan. Memberi persembahan sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan kita, dan tradisi ini telah berlangsung selama ribuan tahun dalam sejarah gereja. Hari-hari ini, banyak pertanyaan yang muncul seputar memberikan persembahan. Apakah kita masih perlu memberikan persembahan? Bagaimana jika sedang mengalami situasi sulit, seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah, atau bencana? Mungkinkah kita tetap memberi persembahan? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang covenantal offering, persembahan perjanjian. Kita perlu pahami bahwa memberi persembahan adalah salah satu bentuk nyata dari ekspresi penyembahan, sekaligus bukti penyerahan total kepada Tuhan. Pemahaman inilah yang jadi fondasi kuat dalam memberikan persembahan, dan bukan didasarkan pada kemampuan menurut pandangan kita sendiri, bahkan di tengah situasi sulit. Untuk membahas tentang covenantal offering, kita perlu memiliki covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship adalah hubungan yang terikat oleh janji yang kuat dengan Tuhan, berdasarkan kekayaan hikmat firman-Nya. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk hidup kita dalam berelasi dengan Tuhan. Istimewanya, kita memiliki Roh Kudus dari Kristus, seperti tertulis dalam 2 Korintus 3 ayat 17-18. Ini adalah anugerah yang luar biasa, sehingga kita dapat melakukan kehendak Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Nah, saat kita memberi kepada Tuhan, kita melakukannya dengan sukarela sebagai bagian dari hubungan perjanjian kita dengannya. Inilah yang disebut dengan covenantal offering,
persembahan yang didasarkan pada hubungan perjanjian antara manusia dengan Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, Kitab Imamat mencatat ada 5 jenis korban persembahan yang diberikan oleh umat Israel kepada Tuhan. Korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Namun, kelima korban tersebut telah digenapi melalui pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus kita dari belenggu dosa. Berarti, apakah kita sudah tidak perlu memberikan persembahan lagi? Eits, bukan begitu. Justru, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib menjadi teladan yang baik dalam memberikan covenantal offering dengan kerelaan hati. Dalam Yohanes 10 ayat 18 tertulis, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Di satu sisi, Yesus diwajibkan mengalami penderitaan salib sebagai anak domba Allah. Di sisi lain, ia melakukannya dengan sukarela. Mengapa? Karena ia setia pada perjanjian kasih Allah kepada kita. Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi dan memberkati kita, sehingga sudah sepatutnya kita memberi persembahan kepadanya sebagai wujud mengekspresikan penyembahan dengan cara yang dikenan Tuhan. Dalam praktiknya, covenantal offering dapat diwujudkan melalui persembahan persepuluhan, persembahan sulung, dan komitmen mendukung proyek pekerjaan Tuhan sesuai tuntunan Roh Kudus. Dengan demikian, covenantal offering mencerminkan bagaimana kita mengasihi dan menyembah Tuhan, serta menjadi bentuk penyerahan total hidup kita kepadanya. Namun, jangan sampai pemberian persembahan ini mengabaikan prinsip keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu memahami pentingnya memberi secara horizontal, yaitu kepada sesama yang membutuhkan. Ini juga merupakan tugas kita dan bagian penting dalam pandangan Tuhan. Meski demikian, persembahan perjanjian kepada Tuhan tetap perlu diutamakan. Jadi, apakah kita masih perlu memberikan persembahan, bahkan di waktu sulit? Jawabannya, iya. Ingat, persembahan adalah ekspresi penyembahan kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik bagi kita. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan kerelaan hati dan sukacita melalui institusi yang Tuhan tetapkan, yaitu gereja tempat kita bertumbuh, seperti yang tertulis dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Pertanyaan berikutnya, apakah persembahan harus diberikan ke gereja atau langsung diberikan kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya, ya, untuk kedua-duanya. Gereja adalah wadah pertama yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kasih Tuhan kepada dunia. Tapi, saudara juga bisa loh langsung memberi kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diketahui, memberikan persembahan kepada Tuhan itu melatih iman kita untuk bergantung kepadanya, sekaligus mengingatkan kita bahwa kita adalah pengelola, bukan pemilik. Mari kita terus jaga hubungan kita dengan Tuhan dalam segala keadaan. Berikanlah covenantal offering kepada Tuhan, karena Tuhan telah terlebih dahulu memberkati kita dan membawa kita masuk ke dalam hubungan perjanjian dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari memberi dengan penuh sukacita. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Sebab tak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Sedalam-dalamnya hati pun, kami pun Engkau tahu.
dasarku berharap. Kau pribadi yang mengenal hatiku, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku, masa lalu Engkau tahu Tuhan. Terima kasih Engkau tak menerima kami. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap beriku. Kau bahkanku sempurnakan jadi hadiah yang tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia setia, yang mengubahkan hidup kita. Mari jemaat Tuhan, Bapak Ibu, bawa hatimu, angkat suaramu, naikkan pujian ini. Bapa, Engkau lebih dari siapapun Tuhan, sebab tidak ada yang tersembunyi darimu. Rahasia terdalam kami Engkau tahu Tuhan. Engkau tahu siapa kami sebenarnya. Dan terima kasih Engkau tetap menerima kami apa adanya Tuhan. Terlepas dari masa lalu kami yang gelap, Tuhan membawa kami kepada terangnya. Kau milikku, sembuhkan lukaku. Amin. Terima kasih Tuhan.
engkau yang percaya, mari nyatakan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Sebab engkau Tuhan ajaib luar biasa, tak ada yang mustahil bagimu. Mari sambil bangkit berdiri, serahkan hidupmu. Kini aku berserah pada rancangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas setiap hidup kami Tuhan. Sebab kami milik-Mu, lakukan apa saja yang Kau mau Tuhan. Sebab kami tahu rancangan-Mu yang terbaik bagi hidup kami. Mari naikkan pujian ini dengan hatimu yang sungguh-sungguh percaya. Tuhan, Engkau mendengar umat-Mu pagi hari ini. Amin, amin. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kuasanya mengubahkanku, dasarku berharap. Sebab pengharapan kami di dalam-Mu tidak pernah mengecewakan. Amin, amin. Dengar umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai. Katakan ku ikuti panggilan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan ini janji kami. Yang mau mengikut Tuhan sekali lagi. Oh, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Menjadi janji-Mu kepada Tuhan. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Biar lagu ini, pujian ini bukan hanya saja keluar dari mulut kami sia-sia, tapi sungguh berasal dari hati kami yang sungguh-sungguh mau janji setia seumur hidup sama Tuhan Yesus. Mereka yang mengasihi dan menghormati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu. Saya percaya kita semuanya dalam keadaan yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Yang percaya engkau diberkati luar biasa, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Katakan haleluya. Sebab betapa besar kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Nyata sampai detik ini kami ada, kami bernapas, kami bergerak, kami hidup, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Oh yeah. Oh yeah. Perbuatan-Mu nyatalah karya kasih-Mu. Mari sama-sama belajar pujian ini ya. Hidupku, ku melihat Kau serta-Ku, Kau taikkan dari janji-Mu. Terima kasih Tuhan, bela hidupku selama
hadapan Tuhan dengan membawa korban syukur kita pagi hari ini. Amin. Yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan boleh sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami berada dalam hadirat Tuhan. Kami menghormati kehadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau yang terbaik bagi-Mu Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbang-Nya dengan puji. Mari bermasmur bagi Tuhan. Bermasmurlah baginya. Nyanyikan nyanyian. Ada nyanyian baru di mulut kami bagi Tuhan. Mari masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk hadirat-Nya dengan adakah hatimu bersyukur pagi hari ini? Haleluya. Dengan pujian bermasmurlah bagi Dia. Naikkan nyanyian yang baru. Bersukacita sekarang tinggikan Dia. Sama-sama katakan. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir di sini. He's here. Semakin haleluya. Mari sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan dengan korban pujian syukur bagi Tuhan. Dengan segenap hati mengatakan masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Diberkati Engkau Tuhan dengan pujian kami. Sudah baginya nyanyikan yang baru. Haleluya. Biar hati Tuhan disenangkan. Masuk hadirat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian-Mu. Bermasmurlah bagi Dia. Tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian kami. Di saat kami menyembah, saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian-Nya. Bapak Ibu saja jemaat Tuhan katakan saat. Amin. Mari sekali lagi sama-sama angkat hati angkat suara mengatakan saat kami bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir. Amin. Pujian Tuhan hadir di sini. Tuhan hadir dalam pujian Maria. Tuhan hadir di sini dalam pujian Maria. Tuhan di sini. Kau percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Katakan amin. Amin. Hadirat-Mu cukup dan itu yang kami tunggu-tunggu pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur atas kehadiran Tuhan. Mari silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Mari tetap fokus dalam hadirat Tuhan untuk memuji menyembah Dia. Sejauh timur
Dari barat Engkau membuang dosaku, tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku, tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur.
haleluya, haleluya. Sungguh ya Tuhan, kami ada sampai hari ini sungguh karena pengampunan yang telah kami terima dari-Mu. Betapa besarnya kasih-Mu dalam kehidupan kami, sungguh tidak terbanding dengan apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, bahkan dengan apa pelanggaran-pelanggaran kami. Karena itu kami mau berkata pada siang hari ini ya Bapak, kami mengucap syukur buat pengorbanan-Mu, mengucap syukur buat kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan di hari-hari ini ya Tuhan, kami mau datang ke dalam tangan-Mu, bahkan ke dalam kasih-Mu, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, semua boleh sesuai dan seturut dengan isi hati-Mu ya Bapa. Bahkan pada siang hari ini secara khusus kami mau menyerahkan hati kami. Kami mau bawa hati kami dengan lemah lembut, agar kebenaran firman ini boleh tertanam dengan subur di dalam hati kami. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan. Biar Roh-Mu yang mengizinkan setiap kata demi kata yang keluar, agar sungguh hanya isi hati-Mu yang disampaikan di tempat ini. Terima kasih ya Bapak, sekali lagi mengucap syukur buat siang hari yang indah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kita semua yang setuju Tuhan baik, sama-sama katakan amin, amin. Shalom Bapak Ibu, silahkan duduk. Terima kasih buat tim worship yang luar biasa sampai ibadah ketiga. Ya Bapak Ibu, jadi di bulan ini kita punya tema gereja mengenai keluarga di dalam kasih. Bukan kasih di dalam keluarga, tetapi keluarga di dalam kasih. Apa bedanya? Kasih di dalam keluarga artinya kita berusaha untuk membawa kasih itu ke dalam keluarga. Tapi kalau keluarga di dalam kasih, artinya kita berjuang, berusaha membawa keluarga kita ke dalam kasih. Yang kita tahu kasih itu adalah pribadi Yesus sendiri. Secara khusus minggu kedua berbicara tentang hebat di luar tapi hancur di dalam. Banyak keluarga yang kelihatannya baik-baik di luar, bahkan kelihatan hebat nampak di luar, tetapi sesungguhnya di dalamnya keropos, di dalamnya penuh kepahitan, di dalamnya penuh luka. Bahkan ada banyak keluarga yang kelihatan hebat tetapi di dalamnya saling menyakitkan. Nah, saya nggak lebih hebat, nggak lebih berpengalaman, usia pernikahan saya baru kurang lebih ya 13 tahun lah. Usia anak sekarang 10 tahun, 1 putra. Gak banyak pengalaman, mungkin Bapak Ibu punya banyak pengalaman. Tetapi hari ini ingin saya bahas dari firman Tuhan, yang mungkin kita udah pernah dengar kisahnya, yaitu tentang dari yang namanya Amnon, Tamar, dan Absalom, yaitu anak-anak Daud. Kita baca kisahnya di dalam 2 Samuel pasal ke-13. Saya gak baca semua, ayatnya dari pasal 1 sampai terakhir, kita akan ikutin. 2 Samuel 13 ayat ke-1. Berkata sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya Tamar. Jadi Tamar ini bukan adik kandungnya Amnon. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Jadi maksudnya gini, Absalom sama Tamar ini saudara kandung. Tapi Amnon bukan saudara kandung. Amnon adalah hasil dari istri kedua, Ahinoam. Itu istri kedua dari Daud. Nah, punya adik tiri yaitu Tamar. Di saat inilah masalah terjadi dalam keluarga. Amnon jatuh cinta sama adik tirinya. Ayat kedua bilang begini. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Mustahil karena Amnon sadar bahwa Tamar ini adik tirinya. Tamar itu hasil pernikahan keempat dari Daud, dari Maakah. Nah, jadi Amnon punya kendala nih, dia jatuh cinta. Bukan sekedar jatuh cinta Bapak Ibu, tapi Amnon sungguh-sungguh cinta sampai dia merasa sakit sama Tamar. Dia jatuh cinta sama Tamar. Nah, disinilah konflik terjadi. Daud saat itu sebagai seorang raja, anak-anaknya di dalam lingkungan kerajaan, tinggal di dalam kerajaan. Artinya apa? Seringkali kita berpikir keluarga yang hebat itu keluarga yang tinggal di dalam istana. Fasilitasnya lengkap. Semua ada. Mau apa tinggal tunjuk sana, tinggal tunjuk sini. Keluarga yang idealis seringkali kita lihat dari sisi luarnya. Tapi nanti kalau kita baca kisah ini, ternyata hidup di dalam istana nggak menjanjikan. Di dalamnya penuh kebahagiaan.
Hidup di dalam istana ternyata nggak menjanjikan. Di dalamnya ada tawa, ada sukacita. Ada banyak harga yang harus dibayar. Pada akhirnya Amnon, saya simpulkan dulu ya ceritanya. Amnon tewas di tangan Absalom, kakak kandungnya Tamar. Kenapa? Karena nanti kalau Bapak Ibu baca, Tamar pada akhirnya diperkosa sama Amnon. Amnon gak bisa menguasai Tamar. Akhirnya Amnon buat satu rancangan yang jahat. Amnon memperkosa Tamar, Absalom kakaknya tahu, dia menjadi marah, kecewa, dibunuhlah Amnon, kakak tirinya. Dari sini kita belajar bahwa apa? Ternyata istana gak menjanjikan kedamaian. Istana gak menjanjikan sukacita. Istana gak menjanjikan ada damai sejahtera di tengah-tengah keluarga itu. Kalau kita boleh merenung, kita semua adalah hasil dari keluarga. Setiap pribadi adalah hasil dari keluarga. Keluarga itu gak berbicara tentang struktur. Ada papa, ada mama, ada anak, ada saudara. Keluarga itu berbicara ada budaya di dalamnya. Ada ajaran di dalamnya. Ada didikan di dalamnya. Kalau kita membangun apa yang di luar, hebatnya di luar, gak membangun yang di dalam, satu saat mungkin keluarga kita bisa seperti keluarga Daud. Hebat di luar, tapi hancur di dalam. Apa penyebabnya? Kita belajar. 2 Samuel 13 ayat yang ketiga dan keempat bilang begini. Amnon punya seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea, kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Jadi Amnon ini punya sahabat namanya Yonadab. Orangnya cerdik. Ayat keempat bilang begini. Katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom, saudaraku itu." Ayat kelima. Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berpura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka engkau harus berkata kepadanya, 'Izinkanlah,' ayat ke-6, 'adikku Tamar datang memberi aku makan. Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku, sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakan dari tangannya.' Sesudah itu berbaringlah Amnon dan berbuat pura-pura sakit. Ketika raja datang, menengoklah dia. Berkatalah Amnon kepada raja, 'Izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang 2 kue di depan mataku, supaya aku memakan dari tangannya.'" Jadi ada nasihat tadi dikatakan dari seorang sahabat yang bernama Amnon. Rencana nasihat ini menimbulkan musibah. Artinya apa? Hasrat dari Amnon tersampaikan untuk memperkosa Tamar, adik tirinya. Di mana? Dari mana asalnya nasihat itu? Dari seorang sahabat. Artinya pelajaran pertama begini Bapak Ibu. Di dalam keluarga, siapa yang kita izinkan masuk mendidik anak kita? Amnon mendapat nasihat dari seorang sahabat. Nasihatnya bukan yang baik. Nasihatnya sesuatu yang jahat. Dia bilang sama Amnon, "Nanti kamu pura-pura sakit. Bilang sama bapakmu yaitu Daud. Suruh Tamar adikmu datang yang ngasih makan." Akhirnya Amnon sepakat tuh sama apa yang disarankan, apa yang dinasihatkan oleh sahabatnya. Amnon pura-pura sakit. Papanya datang, Raja Daud datang, lalu dia mulai bilang sama Daud, "Papa, panggilin adikku Tamar." Kisah berikutnya nanti Tamar datang. Ketika Tamar datang, kasih makan, di saat itulah Tamar dilecehkan oleh Amnon. Di sini kita belajar. Seringkali kita berpikir untuk cegah pergaulan yang buruk buat keluarga kita. Kita mikir kita sekolah yang terbaik deh anak-anak kita. Kita cari lingkungan yang baik deh buat anak-anak kita. Sekolah yang mahal deh supaya ya pergaulannya baik. Artinya nggak salah sih. Tapi kalau kita perhatikan nilai-nilai itu artinya kita sedang membangun dari luar. Bukan membangun apa yang di dalam. Perhatikan ayat yang ketiga keempat tadi. Amnon punya seorang sahabat bernama Yonadab. Anak Simea kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Ayat keempat katanya kepada Amnon, "Hai anak raja." Perhatikan.
Amnon nggak lagi berkeliaran tuh di tongkrongan yang nggak jelas. Amnon anak raja Daud, dia nggak lagi berkeliaran di tempat-tempat yang nggak semestinya anak raja itu ada. Amnon ada di lingkungan istana. Tetapi sahabatnya datang kepada dirinya. Artinya gini, untuk mencegah pergaulan itu bukan tentang apa yang di luar. Seringkali kita fokusnya ketika kita mau anak kita pergaulannya baik nih, di mana ya sekolahnya? Kita lebih berpikir tentang tempat, berpikir tentang hal-hal yang di luar. Tapi Amnon jatuh kepada nasihat yang salah di lingkungan keluarganya sendiri, di dalam istana. Kenapa? Karena Amnon gak pernah dibangun dari dalam. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu, sosial media. Waktu itu Pastor Fred Talk pernah bilang, detik ini juga di mana kita nggak tahu anak kita berada, mungkin anak kita lagi dididik sama orang lain lewat medsos. Ada banyak ajaran-ajaran, didikan yang nggak baik mungkin, yang mudah diakses sama anak kita. Kalau kita fokusnya yang di luar, kayaknya susah untuk cegah pergaulan yang buruk hari-hari ini. Ya dulu mungkin teman harus datang ke rumah ya, ketok-ketok panggil nama kita. Ingat banget tuh kalau teman mau ngajak main ya, datang ke rumah. Panggil nama kita, main yuk gitu sore-sore. Dia harus datang ke rumah kita. Hari ini kalau anak kita diajak main sama temannya, dia gak perlu datang, tinggal telepon online langsung nyambung sama temannya. Artinya pengaruh-pengaruh buruk sangat mudah untuk diterima sama anak-anak kita hari-hari ini. Kalau gitu gimana cara cegahnya? Bangun sesuatu yang di dalam, bukan yang di luar. Fokus membangun apa yang di dalam, bukan apa yang di luar. Amnon jatuh di nasihat yang salah, bukan di tempat yang gak baik. Amnon jatuh di dalam lingkungan istana itu sendiri, karena dia buka dan izinkan pergaulan yang buruk itu masuk ke dalam hidupnya. Mungkin boleh tayangin Amsal 13 ayat 20. Amsal 13 ayat 20. Kita punya anak, kerabat, saudara mungkin. Hari-hari ini ada banyak pergaulan yang buruk di depan sana. Amsal 13 ayat 20 bilang begini. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi berteman dengan orang bebal menjadi malang. Hal kayak gini gak mungkin didengar kita di sekolah. Hal yang seperti ini gak mungkin didengar anak kita ketika dia lagi nongkrong sama teman-temannya. Hal seperti ini cuma bisa didengar sama anak-anak kita melalui mulut-mulut kita, orang tuanya sendiri. Yang mau membacakan firman Tuhan, yang mau mendidik secara firman Tuhan. Artinya untuk mencegah pergaulan yang buruk buat anak-anak kita gak bisa lagi ngandelin uang kita. Gak bisa ngandelin sesuatu yang di luar. Tetapi kita harus mulai belajar pada hari-hari yang gak semakin baik ini. Ada banyak pengaruh-pengaruh yang buruk untuk membangun anak kita dari dalam. Amnon gak pernah dibangun dari dalam oleh Raja Daud. Mungkin fasilitasnya baik, semuanya ada, mau apa tinggal tunjuk. Makanya sahabatnya bilang ketika berjumpa sama Amnon, hai anak raja, bukankah itu julukan sebagai seseorang yang berkuasa, yang besar. Amnon anak dari raja, hidup dengan penuh fasilitas yang baik, hal-hal yang baik, tetapi dia gak pernah diajar sesuatu yang baik dari dalam. Sehingga sesuatu yang buruk dari luar bisa mencemari apa yang di dalam. Hari ini kalau kita mau mencegah sesuatu yang buruk terjadi dalam keluarga kita, mulai belajar membangun dari dalam. Mulai perhatikan apa yang di dalam. Mulai bangun dasar-dasar firman Tuhan kepada anak-anak kita. Agar itu menjadi pondasi. Dimanapun mereka berada, sekarang itu pasti ada godaan. Apalagi anak semakin besar, nanti kuliah ke luar negeri. Kita gak bisa jadi CCTV 24 jam buat mereka. Tetapi kalau ada pondasi yang kuat di dalam, yakinlah seberapa besar cobaan itu, seberapa besar godaan itu, kalau dalamnya kokoh, maka apapun yang dari luar gak akan pernah mempengaruhi apa yang di dalam. Tuhan bilang, yang menajiskan itu bukan yang masuk, tetapi apa yang keluar. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena disitulah sumber kehidupan.
Artinya coba bangun sesuatu yang di dalam buat anak-anak kita, buat keluarga kita. Nggak hanya sekedar apa yang di luar. Agar nggak seperti tema pada minggu hari ini. Hebat di luar, tapi hancur di dalam. Karena seringkali kita melupakan apa yang di dalam, tetapi fokus apa yang di luar. Yang kedua yang kita bisa pelajari, 2 Samuel 13 ayat 6 sampai ke 7. 2 Samuel 13 ayat ke-6-7, sesudah itu berbalinglah Amnon. Jadi dia nurutin nih kata-kata tadi sahabatnya. Dan berbuat pura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja yaitu Daud, izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang 2 kue di depan mataku, supaya aku memakannya dari tangannya. Ayat ke-7 perhatikan Bapak Ibu. Lalu Daud yaitu ayahnya Amnon menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, pergilah ke rumahmu Amnon, kakakmu, dan sediakanlah makanan baginya. Jadi Daud masuk dalam rencana Amnon. Daud menyetujui, Daud dengan sadar, dia menuruti apa yang Amnon mau. Kenapa bisa begitu? Karena seringkali kita sebagai orang tua punya cinta buta sama anak. Mau salah mau benar yang penting sayang. Rasa sayang itu menutupi kebenaran. Makanya nggak heran ya, hari-hari ini kita dengar banyak guru disiplin murid, akhirnya ujungnya yang disiplin siapa? Gurunya dipecat, gurunya dilaporin. Mau salah mau benar, yang penting kita tahu yaitu anak kita. Nggak boleh ditegur, nggak boleh ditoel, nggak boleh dididik. Dia melakukan apapun semuanya benar. Cinta buta mengakibatkan kita nggak peka sama kebenaran. Daud hilang kebenaran. Daud nggak peka lagi mana yang salah, mana yang benar. Karena dia cinta buta sama anaknya yang namanya Amnon. Apa yang dia mau langsung diturutin sama Raja Daud. Amnon minta supaya Tamar datang. Daud langsung utus orang untuk Tamar datang ke dalam rumah Amnon. Dari sini kita belajar Bapak Ibu. Sayang boleh sayang. Tapi jangan sampai sayangnya kita sama anak justru menjerumuskan anak kita sendiri. Hari ini kita merenung apakah sudah melakukan kebenaran. Apakah kebenaran itu tertutup di balik rasa sayang kita. Sekali waktu saya sharing ya. Saya jemput anak saya sama istri saya. Tutup pintu. Habis itu istri saya cerita. Hartlot katanya gak kepilih main futsal katanya. Teman-temannya kepilih. Sebagai orang tua pasti kan kecewa. Anak lain dipilih, anak saya gak dipilih. Dia cerita katanya si ini dipilih, yang ini dipilih, yang ini dipilih. Anak saya gak dipilih katanya. Sebagai orang tua pasti ada rasa kecewa. Tapi saya ingat saya pernah tuh nontonin anak saya latihan. Waktu itu lagi tanding adu penalti. Wah temannya nendang, satu gak gol, ada yang gol. Tibalah anak saya nendang bola. Pas ditendang, bolanya itu jalannya mungkin 2 km per jam. Pelan gitu gelindingnya. Jadi kipernya juga dia sambil nungguin kapan itu bola datang. Nah saya bilang sama Hartlot, walaupun gak kepilih kecewa sih kecewa. Tapi saya bilang, Lot, kamu bayangin ya, kamu yang dipilih, terus teman kamu yang jago, dia gak dipilih gitu. Teman kamu yang mungkin siang hari pas kamu main handphone, dia main bola, dia latihan, dia mau nonton sungguh-sungguh belajar sepak bola, sementara kamu di rumah main handphone. Terus kamu yang dipilih, kira-kira teman kamu nggak kecewa atau kecewa? Saya tanya. Dia mulai berpikir, kalau kamu udah melakukan lebih dari apa yang teman kamu lakukan, kamu siang latihan, malam latihan, pagi besok latihan, kamu nggak dipilih, kamu layak kecewa. Aku bilang. Hari ini kamu ngerenung, kamu sama teman kamu lebih rajin mana latihannya? Lebih giat mana kamu sama teman kamu latihan? Tapi seringkali kita punya cinta buta tuh. Kita punya sayang yang membutakan kebenaran. Pokoknya anak saya harus maju, anak saya harus dipilih. Ini yang terjadi sama Daud. Daud mulai cinta buta sama anaknya. Apapun yang dia minta, apapun yang dia mau, dia langsung turutin tuh, nggak mikir lagi. Amnon minta Tamar, dia langsung suruh orang panggil Tamar saat itu juga. Rasa sayang itu gak salah. Tapi bagaimana kalau sayang itu justru menjerumuskan anak kita sendiri?
Ingat ya, Simson dan Delila. Simson tuh cinta mati, cinta buta sama Delila. Apapun yang Delila minta pada akhirnya diwujudkan sama Simson. Ujungnya, Simson itu punya rencana yang indah di mata Tuhan. Simson itu punya tujuan yang jelas yang Tuhan rancangkan dalam hidupnya. Tapi rencana itu semua gagal karena dia punya cinta buta sama Delila. Hari ini jangan biarkan rasa sayang kita membutakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Rasa sayang kita jangan sampai membutakan prinsip-prinsip kehidupan dalam keluarga kita. Demi yang namanya rasa sayang mulai hilang dan pudar prinsip-prinsip kebenaran itu. Nanti yang rugi bukan hanya anak kita, bukan hanya pasangan kita, tetapi kita sendiri akan mengalami kerugian. Hanya kita mendahulukan perasaan kita. Hanya karena kita nggak bisa ngontrol rasa sayang kita. Matius 10 ayat 37. Matius 10 ayat 37, firman-Nya berkata begini. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Kayaknya perkataan Tuhan ini terlalu keras ya buat kita dengar ya. Perkataan Yesus ini kayaknya, wah kok Tuhan gak pro banget kalau kita nih jadi family man ya. Tapi inilah sesungguhnya yang Tuhan mau ajarkan. Kalau engkau lebih mengasihi anakmu, engkau lebih mengasihi orang tuamu, engkau mengasihi bahkan dirimu sendiri dibanding kebenaran firman Tuhan, yakin dan percayalah, kasih yang kau miliki itu akan menghancurkan dirimu sendiri. Akan menghancurkan anak-anakmu sendiri. Di mana Daud ketika dia kecil, dia mainnya sama singa-singa muda sama beruang di hutan. Di mana Amnon dididik? Di dalam istana yang megah. Mana yang kuat, mana yang rapuh? Daud tumbuh dengan pribadi yang kuat. Amnon dengan segala fasilitasnya menjadi pribadi yang lemah. Hari ini kita belajar. Mungkin hari ini kita diberkati sebagai orang tua, gak salah menunjukkan rasa sayang kita sama anak-anak kita. Tapi jangan sampai rasa sayang itu menjerumuskan anak-anak kita sendiri. Biar fondasi kebenaran firman Tuhan itu menjadi tegak. Bukan karena kita cinta buta sama keluarga kita. Kebenaran itu tetap ada di tengah-tengah keluarga kita. Kita belajar sebagaimanapun dan apapun yang terjadi. Kebenaran firman Tuhan yang menjadi satu di dalam keluarga kita. Poin yang ketiga Bapak Ibu. 2 Samuel 13 ayat ke-21 kita loncat. Kisahnya maka terjadilah Tamar diperkosa oleh Amnon. 2 Samuel 13 ayat 21 bilang begini. Ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Ayat 22. Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon, sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Boleh balik ke ayat 21. Jadi pada akhirnya ayahnya yaitu Daud dengar apa yang diperlakukan Amnon sama Tamar. Apa yang terjadi ketika Raja Daud dengar? Tahu? Raja Daud mulai marah. Tapi kita gak baca lagi kisahnya. Kemarahan itu akibatnya apa sih? Lalu dia ngapain habis marah? Kita gak baca lagi kisahnya. Daud menyelesaikannya dengan kemarahan, bukan dengan ketegasan. Bedanya apa kemarahan sama ketegasan? Kemarahan itu berbicara tentang perasaan. Suka nggak suka, enak nggak enak. Jadi Daud hanya menyampaikan perasaannya aja. Raja Daud untuk mendidik anaknya, dia nggak pakai ketegasan. Dia cuma pakai emosinya doang. Dia mulai marah ketika dengar Amnon memperkosa adik tirinya. Setelah marah, selesai. Bukankah seringkali kalau kita merenung, banyak manusia, banyak orang di luar sana menyelesaikan segala sesuatu bukan dengan ketegasan, tetapi dengan kemarahan. Kemarahan gak akan pernah menyelesaikan masalah, tapi sebaliknya, ketegasan. Sebesar apapun masalahnya, sekacau apapun masalahnya, maka masalah itu akan mulai bisa diatasi.
Pertanyaannya, kenapa sih Raja Daud nggak bisa tegas? Kenapa Daud nggak bisa tegas sama Amnon? Dia cuma sekedar marah. Selesai marah udah selesai. Kita nggak akan baca lagi. Nanti Bapak Ibu baca di dalam 2 Samuel pasal 13. Daud cuma sekedar marah. Pertanyaannya, kenapa Daud cuma marah? Dia nggak tegas, dia nggak berbuat apa-apa. Kalau kita merenung, Daud pernah melakukan hal yang sama Batseba. Dia pernah merancangkan sesuatu yang jahat sama suaminya Batseba. Saat kita nggak bisa jadi teladan, maka kita nggak akan pernah bisa menjadi orang yang tegas. Karena ada intimidasi dalam hidup kita sendiri. Kamu aja begitu katanya, bisanya ngomong doang. Daud nggak bisa ngomong sama anaknya. Karena mungkin saat itu Daud ada intimidasi, diingatkan sama dosa masa lalunya. Daud pernah berlaku yang serupa, merancangkan sesuatu yang jahat sama Batseba. Makanya penting bagi kita, mungkin yang mau masuk dalam rumah tangga, jaga perilaku kita, supaya kita bisa menjadi teladan. Teladan itu penting. Ketika kita bisa menjadi orang yang meneladani sesuatu, artinya kita bisa tegas terhadap sesuatu hal yang gak baik. Daud mendengar peristiwa musibah yang besar ini, tapi dia gak bisa berbuat apa-apa. Dia cuma sekedar marah. Daud hilang ketegasannya sebagai seorang raja yang dia tahu sebenarnya apa itu hukum Taurat. Gigi balas gigi, mata ganti mata. Tapi Daud gak bisa berbuat apa-apa sama anaknya. Karena Daud kehilangan keteladanan. Dia terus belum pulih dari masa lalunya. Mungkin Daud masih terbayang-bayang dengan dosanya sama Batseba. Dia gak bisa menegur anaknya. Poin yang terakhir Bapak Ibu. Saya tutup Samuel 13 ayat 22 sampai 23. Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon, sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Jadi Absalom, kakak kandung dari Tamar ini, dia nggak ngomong sama Amnon ketika peristiwa ini terjadi. Dia nggak ngomong yang jelek, dia nggak ngomong yang baik, tetapi dia pendam perasaannya. Ayat ke-23 berkata ini, berapa lama dipendam? Sesudah lewat 2 tahun, jadi perasaan itu dipendam sama Absalom. Selama 2 tahun, Absalom mengadakan perguntingan bulu domba di Baal Hazor. Jadi kebetulan nih, setelah 2 tahun peristiwa itu ada momen namanya pengguntingan bulu domba yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja. Ayat 24. Kemudian Absalom menghadap raja lalu berkata, hambamu ini mengadakan perguntingan bulu domba. Kiranya raja dan pegawai-pegawainya ikut bersama dengan hamba-hambamu ini. Ayat ke-25. Tetapi raja berkata kepada Absalom, maaf anakku, jangan kami semua pergi, supaya kami jangan menyusahkan engkau. Lalu Absalom mendesak, tetapi raja tidak mau pergi, ia hanya memberi restu kepadanya. Ayat 26. Kemudian berkatalah Absalom, kalau tidak izinkanlah kakakku Amnon pergi beserta kami. Tetapi raja menjawabnya, apa gunanya ia pergi bersama-sama dengan engkau? Nanti kisahnya kita baca. Amnon pada akhirnya ikut di dalam momen ini. Ketika Amnon ikut, dibantailah oleh bujang-bujangnya Absalom, bawahannya Absalom. Amnon meninggal di tangan kakak tirinya Absalom. Walaupun disuruh dengan orang-orang suruhannya. Poinnya apa yang kita bisa belajar? Absalom kehilangan figur ayah. Dia gak melihat Raja Daud sebagai seorang ayah. Mengambil satu tindakan tegas. Mengambil sikap yang jelas ketika kesalahan terjadi dalam keluarganya. Akhirnya apa? Absalom mengambil peran ayahnya. Tapi dengan cara yang salah. Absalom merancangkan pembunuhan berencana untuk Amnon. Dia bunuh saudara tirinya Amnon. Dan ketika tahu, kita loncat ke ayat 37-39 Bapak Ibu. 2 Samuel 13 ayat 37 sampai 39. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi kepada Talmai bin Amihur, raja negeri Gesur, dan Daud berduka cita berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Ayat 38. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi ke Gesur. Ia tinggal di sana 3 tahun lamanya.
Perhatikan Bapak Ibu. Ketika Absalom kehilangan figur ayah, dia melihat sosok ayahnya gak bisa menjadi panutan, gak bisa mengambil sikap ketika terjadi sebuah kesalahan. Absalom mulai mengambil peran ayahnya dengan cara yang salah. Saat itu dia mulai bunuh Amnon, kakak tirinya. Apa yang terjadi? Absalom melarikan diri ke rumah kakeknya. Daud sebagai seorang raja, dia kehilangan Amnon karena anaknya mati. Tamar telah diperkosa oleh kakak tirinya. Hatinya penuh dengan luka. Dan terakhir Absalom berujung kepada pelarian. Kita tahu kisahnya juga, Absalom gak berhenti untuk berlari ke rumah kakeknya. Satu waktu Absalom menjadi orang yang mengkudeta bapaknya. Daud pada akhirnya dikejar-kejar oleh Absalom anaknya. Kita lihat peristiwanya, bagaimana dari sebuah lingkungan istana, tetapi kita juga lihat hidup yang carut marut. Kayaknya gak ada sukacita di dalam istana itu. Gak ada tawa, gak ada kebahagiaan. Bahkan gak ada rasa hangat sebagai suatu keluarga. Bukankah hari-hari ini banyak keluarga mengejar istana-istana di dunia ini? Pertanyaan siang hari ini, masihkah kita mau mengejar apa yang di luar? Kalau kita udah belajar dari kisah Daud hari ini, ternyata istana gak menjamin kebahagiaan. Ternyata istana gak membangun sukacita di dalamnya. Bukankah hari ini artinya kita harus mengganti fokus kita? Bukan lagi memandang apa yang di luar, tetapi kita mau membangun apa yang di dalam. Sekalipun mungkin kita gak tinggal dalam istana, tetapi kita bisa tertawa bersama. Mungkin dengan anak-anak kita, dengan istri kita, dengan hal-hal yang sederhana. Hari ini kita belajar, jangan bangun istana yang di luar. Tetapi biarkan, izinkan Tuhan membangun apa yang di dalam. Tegakkan kebenaran firman Tuhan di dalam keluarga kita. Yakin dan percayalah, apapun keadaan yang di luar, maka keluarga kita akan penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Yang setuju dengan saya sama-sama katakan. Saya undang pemusik WL. Hari-hari ini kita nggak tahu bagaimana, mungkin keadaan kita sama seperti Daud, yang kayaknya udah nggak mungkin ada jalan keluar. Keluarga kita mungkin udah kelihatan begitu kusut, gak ada sesuatu harapan yang bisa diperbaiki. Daud pada ujung akhir kisah ini, dia dikejar-kejar sama anaknya Absalom. Bukankah gambaran dari sebuah keluarga yang gak punya harapan, yang hancur berantakan? Di tengah keadaan yang gak baik hari-hari ini, keluarga menjadi serangan iblis. Di mana keluarga-keluarga kita mulai dihancurkan dengan hal-hal remeh, dengan hal-hal kecil. Tapi hari ini, siang hari ini, kita mau datang sama Tuhan. Kita mau bawa keluarga kita ke dalam tangan Tuhan. Supaya Tuhan beresin yang di dalam, bukan beresin yang di luar. Karena saya yakin dan percaya, ketika Tuhan mulai beresin yang di dalam, yang di luar akan menyusul. Apapun itu keadaan keluarga kita, perhatikan apa yang di dalam, bawa keluargamu ke hadapan Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Yesus
Engkau yang melihat keluarga demi keluarga di tempat ini ya Tuhan. Engkau yang menjamah setiap keluarga. Kami yakin dan percaya pada siang hari terjadi pemulihan, siang hari terjadi pengampunan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Oh ya ralabalaba, sikiralabalaba. Mari kita semua yang percaya katakan Yesus sanggup. Ya Yesus, Engkau sanggup Tuhan, Engkau sungguh sanggup merubah segala yang apa yang gak baik dalam keluarga kami Tuhan. Jamah hati kami. Engkau melihat hati yang kesepian. Engkau melihat setiap air mata yang jatuh. Karena kami percaya tiada yang mustahil bagi nama-Mu. Pulihkan hati kami ya Tuhan. Pulihkan keluarga kami ya Bapa. Oh haleluya, haleluya. Sungguh ya Tuhan, pada siang hari ini kami bertekuk lutut di hadapan-Mu membawa keluarga kami. Entah berapa lama air mata ini telah terjatuh. Engkau yang tahu keluarga demi keluarga di tempat ini. Bahkan Engkau yang tahu setiap pergumulan kami di tempat ini. Kami melihat mungkin keluarga kami seperti keluarga Daud, saling menyakiti, seperti gak ada harapan di masa depan. Hubungan orang tua dengan anak yang tidak baik, saudara kandung yang tidak baik. Keluarga ini boleh hancur berkeping-keping. Tapi pada hari ini kami gak mau kehilangan iman kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup merubah yang tidak baik menjadi sesuatu yang baik. Kami percaya siang hari terjadi pemulihan. Bahkan hati yang keras boleh dilembutkan. Ada pengampunan di atas setiap luka-luka. Hamba-Mu percaya Tuhan, Roh-Mu sendiri yang menguatkan hati demi hati. Sehingga kami keluar dari tempat ini menjadi satu pribadi yang berbeda. Kami boleh membawa sukacita di tengah keluarga kami. Kami boleh membawa damai itu ke dalam keluarga kami. Sehingga keluarga kami boleh disebut keluarga yang berbahagia, keluarga yang bersukacita, sebab Engkau hadir di dalamnya. Terima kasih Tuhan telah Engkau ingatkan pada siang hari ini bahwa yang terpenting apa yang di dalam, bukan apa yang di luar. Tapi segala sesuatunya kami percaya, kami butuh Roh-Mu yang bekerja di tengah-tengah itu semua. Firman-Mu telah selesai disampaikan pada siang hari ini. Biar Engkau sertai hati demi hati. Sekali lagi ya Tuhan, kami mau terima kebenaran firman ini dengan hati yang lemah lembut, agar firman ini boleh bekerja, bahkan bertumbuh dan berbuah di dalam setiap keluarga kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang setuju Tuhan baik, sama-sama katakan amin, amin. Terima kasih untuk Pastor Timotius yang sudah memberkati kita dengan pesan firman Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita memberikan persembahan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kalau sekarang kami ingin memberikan persembahan, Engkau berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi, dan biarlah Tuhan persembahan ini dapat berguna untuk banyak orang dan dapat memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, saudara dapat transfer ke nomor rekening yang ada, atau scan QR yang ada di layar dan pada kursi saudara. Bagi saudara yang membutuhkan amplop, saudara dapat mengangkat tangan agar usher dapat menghampiri saudara. Selamat memberi. Dan berikut adalah pengumuman kegiatan Puri Intergen Church minggu ini. Mari datang dan alami hadirat Tuhan dalam doa dan penyembahan Intergen Prayer. Selasa, 30 Juni 2026, pukul 7 malam di PIC Purinda Mall, Basement G4, Zona Merah. Hai wanita-wanitanya Tuhan, mari datang dalam ibadah Women in Christ, Kamis 2 Juli 2026 pukul 10 pagi, yang akan dilayani oleh Pastor Weller Kauntu di PIC Purinda Mall, Basement G4, Zona Merah. Pada hari Kamis, 18 Juni 2026, Sekolah Sehati mengadakan acara pelepasan bagi siswa TKB dan kelas 6 SD angkatan 2025 sampai 2026.
Momen ini menjadi salah satu bukti bahwa setiap benih yang ditaburkan melalui doa dan dukungan saudara telah menghasilkan dampak yang nyata dalam kehidupan anak-anak. Perjalanan mereka tentu masih panjang, namun kami percaya bahwa Tuhan akan terus memimpin langkah mereka melalui pendidikan dan pembentukan karakter yang berlandaskan firman Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah menjadi bagian dalam perjuangan dan pertumbuhan anak-anak Sekolah Sehati. Bagi saudara yang rindu menjadi berkat bagi anak-anak asuh, saudara dapat menyalurkan dukungan melalui rekening yang tersedia di bawah ini. Demikian pengumuman minggu ini. Bagi saudara yang membutuhkan informasi lebih lanjut, saudara dapat menghampiri Helpdesk setelah ibadah selesai, ataupun follow sosial media kami untuk mendapatkan informasi yang terbaru. See you next week and God bless you. Kita bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita angkat kedua tangan kita yuk. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pulanglah dan terimalah segala berkat yang terbaik daripada Tuhan. Biar ada kesehatan dalam setiap hidup, kesehatan dalam setiap hidup kami Tuhan, dan segala sakit penyakit Tuhan yang sembuhkan. Bagi yang berbeban berat, Tuhan beri kelegaan. Dan kemanapun kakimu melangkah, selalu Tuhan perlindungi. Selalu ada tuntunan daripada Tuhan. Apapun yang tanganmu kerjakan, Tuhan perbuat semuanya baik dan berhasil. Dan selalu ada kasih karunia Tuhan dalam hidup kita semuanya. Mari setiap Bapak Ibu yang percaya Tuhan, mari kita bersama-sama kita katakan amin.